Yaitu kalau di rumpun-rumpun bambu seperti ini biasa kita ketemukan yang namanya lebah-lebah manyang, lebah-lebah tatar, juga vespa turku ya. Kita harus waspada. Sebenarnya untuk pencarian bambu unik yang berada di alam itu sangat beresiko turku ya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan menemukan sesuatu hal yang membahayakan turku. Lanjut. Itu aku buat. Saya kira pasir lele, ternyata ada buah bambu turku. Oke, lanjut dari yang lain lagi turku. Kita pindah ke rumpun bambu selanjutnya turku ya. Coba kita akan melangkah ke sana turku ya. Kita akan melangkah ke sana turku. Wah, kayaknya kita melihat sesuatu aja unik turku ya. Ini ada rumput ini yang tumbuh di tengah-tengah sungai turku ya. Ini bisa dilihat keunikannya turku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada seluruh subscriber, penonton, pemirsa, pendukung dimanapun Anda semua berada. Untuk kali ini kami tim YouTuber Nur Muhammad sudah nyampe di Desa Mbakurjo, Kecamatan Gumumas, Kabupaten Jember. Untuk kali ini kami akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik di rukun bambu yang berada di tepi sungai. Yang sekarang kita berada di dusun Grojogan Bendo, dulu ya. Ikuti keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik di Grojogan Bendo. Monggo, selamat menyaksikan. Ya, untuk selanjutnya kami akan melakukan misi pembolangan di rumpun bambu yang berada di tepi sungai ini, terus ya. Kayaknya di depan kita ini ada rumpun bambu ampel, terus. Oke, kita akan melakukan misi pencarian bambu unik, terus ya. Wah, kayaknya tahap pertama kita sudah diketemukan dengan apa itu, kulit ular, terus ya. Nah, ini kulit ular, berarti ini tanda kita harus berhati-hati karena di sekitar sini ada ular, terus ya. Oke, lanjut. Kita akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik di rumpun bambu yang berada di depan kita ini, terus. Di sini banyak sekali rumpun bambu. Nah, kayaknya ini rumpun bambu ampel, terus. Oke, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi, terus ya. Karena kita tadi sudah melihat keberadaan daripada lumsuman ular atau kulit ular yang baru saja melakukan suatu reboisasi, apa yang dimaksud pembaharuan daripada kulit daripada ular itu tadi, terus ya. Cara wong Jawa ini nelungsumi. Nah, kita harus berhati-hati karena di sekitar kita ini pasti ada ular yang berada di rumpun bambu ini, terus ya. Oke, lanjut. Dan kita melakukan misi pencarian bambu unik satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi, terus ya. Kita harus waspada, terus. Wah, tapi sayang posisinya di atas, terus. Oh, itu ada sesuatu yang unik tapi posisi di atas dan dalam, terus ya. Wah, itu terus di atas dan dalam, terus. Sulit untuk dilihat dari kamera, terus ya. Itu kayaknya penampakan daripada bambu unik Songgobono, terus ya. Songgobono yang sangat oke, terus sebenarnya, terus ya, tapi tidak bisa dilihat dari kamera. Oke, lanjut. Kita cari yang lain saja, terus ya, karena di sini kayaknya ada ularnya. Nah, kita tidak berani untuk melakukan misi pengambilan, terus ya, karena takut nanti ularnya ada di sini, terus ya. Untuk tahap pertama kita juga menemukan keberadaan carang gantung kecil, terus ya. Nah, ini carang gantung kecil, terus ya. Ya, ini itu ada carang gantung. Nah, itu sangat oke sebenarnya, terus ya, tapi posisi carang gantungnya masih kecil, terus ya. Kita cari yang lain saja, terus ya. Lanjut. Kita pindah ke rumpun bambu selanjutnya, terus ya, karena di sini kita melihat keberadaan daripada kulit ular. Kita harus berhati-hati, kita tidak ambil risiko, terus ya. Kita pindah ke rumpun bambu selanjutnya. Oke, lanjut. Satu demi satu rumpun bambu kita hampiri dan kita lihat batang bambu dan carang bambunya, terus ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan sesuatu hal yang unik, terus. Kalau sudah kayak gini, untuk pembolangannya kita harus berhati-hati, terus ya. Kita harus fokus dengan keberadaan bambu unik, juga keberadaan ular yang berada di sini, terus ya. Nah, kita tadi sudah melihat tanda-tanda kalau di sini udah ada ularnya, terus. Nah, ini
juga termasuk keunikan terku ya. Ini nah ini juga masuk dalam kategori bambu unik juga. Kita juga melihat keberadaan mungkin bisa masuk pakem Songgobuwono terku ya. Nah ini mungkin bisa masuk pakem Songgobuwono terku ya. Oke, cari yang lain lagi terku. Karena kita di sini tadi sudah melihat keberadaan daripada kulit ular, kita nggak boleh lusak-lusuk terku ya. Maksudnya lusak-lusuk nggak boleh sembarangan, kita harus waspada terku. Karena biasanya yang berada di rumpun bambu kayak gini, jikalau ada ular itu biasanya ular hijau terku ya, yang bisanya juga sangat berbahaya terku. Oke lanjut, kita akan masuk ke sini terku. Ini masih di tepi sungai terku ya, masih di tepi sungai. Kita melihat satu demi satu batang bambu dan carang bambu untuk mencari keunikan terku. Oke, kayaknya di situ kita melihat suatu keunikan terku ya. Tapi sayang bambunya sudah patah terku. Itu bambu yang besar itu terku ya, kayaknya ada keunikan. Mungkin bisa masuk pakem tumpang sari terku ya. Oke, sulit untuk dilihat terku. Kita cari yang lain saja terku ya. Kalau pakem tumpang sari gampang sekali kita temukan terku ya, karena kita setiap pembolangan insya Allah pasti akan diketemukan dengan tumpang sari yang unik-unik terku ya. Tapi karena kita sudah banyak koleksi tumpang sarinya, maka tidak kita ambil terku. Oke lanjut, kita awasi satu demi satu batang bambu dan carang bambu ampel ini terku. Wah ini kayaknya kita melihat keberadaan carang gantung terku ya. Wah itu terku, nah itu masuk pakem carang gantung terku ya, bisa dilihat. Ini masuk pakem bambu unik carang gantung terku ya, dari bambu ampel terku. Mantap, walaupun belum 100% besar ini terku ya, masih dalam tahapan pertumbuhan terku ya. Ini carang gantung murni terku ya. Nah ini carang gantung murni terku. Wah ini sangat oke. Ini termasuk kategori bambu unik carang gantung yang oke terku ya, tapi masih bisa besar terku ya. Oke, kita cari yang lain lagi terku. Coba kita akan keluar dari sini terku. Masih di tepi sungai terku ya, masih di tepi sungai. Tapi kita melihat sesuatu yang unik di sini, tapi sulit untuk dilihat terku ya. Sebenarnya bambunya yang potong itu terku ya, tapi sulit untuk kita lihat yang terku karena begitu rapat jarang-jarang berada di dekatnya terku ya. Wadah, ada tawon manyangnya terku. Untung saja tidak buyar terku ya, kita utik-utik tadi terku ya. Ini kalau nyengat maknyos gitu terku, itu tawon manyang terku ya. Padahal tadi sudah kita utik-utik terku ya, ternyata dia tidak berterbangan terku ya. Wah, hampir saja terku. Wah itu tawon manyang terku. Lanjut cari yang lain lagi terku. Yaitu kalau di rumpun-rumpun bambu seperti ini biasa kita ketemukan yang namanya lebah-lebah manyang, lebah-lebah tatar, juga vespa terku ya. Kita harus waspada. Sebenarnya untuk pencarian bambu unik yang berada di alam ini sangat berisiko terku ya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan menemukan sesuatu hal yang membahayakan terku. Lanjut. Coba itu apa tuh? Oh saya kira pati lele, ternyata ada dua bambu terku. Oke lanjut, cari yang lain lagi terku. Kita pindah ke rumpun bambu selanjutnya terku ya. Coba kita akan melangkah ke sana terku ya.
Kita akan melangkah ke sana terku. Wah, kayaknya kita melihat sesuatu yang unik terku ya. Ini ada rumput ini yang tumbuh di tengah-tengah sungai terku ya. Ini bisa dilihat keunikannya terku ya. Wah, ini rumput yang tumbuh di tengah-tengah sungai terku. Oke, mantap. Coba kita akan melangkah ke sana terku ya, ke rumpun bambu bagian sana terku. Oke, lanjut. Masih berada di tepi sungai terku. Wah, itu terku. Nah, kalau bisa dilihat keunikannya terku ya. Wah, ini. Wah, itu terku. Wah, itu. Wah, itu rumput yang sangat oke, maknyos terku ya. Wah, itu buat pakan ternak terku ya. Bingung yang punya sana apa yang sini yang punya terku, nggak tahu. Yang jelas di tengah-tengah sungai akhirnya sampai berbunga, tidak ada yang ngambil terku. Oke, lanjut. Kita akan mendekat ke rumpun bambu selanjutnya terku ya. Ya, ini sudah nyampe di bawah rumpun bambu selanjutnya terku ya. Oke, ini bisa dilihat rumpun bambu yang kita bulang itu sampai ke sana nanti terku ya. Sampai ke sana. Tadi yang sudah kita lewati sudah panjang terku ya, di tepi sungai. Yuk kita lakukan pembulangan lagi terku ya. Mantap Mas Bro, lanjut. Wah, kayaknya kita menemukan sesuatu hal yang banyak carang ini terku ya. Ini bambu yang banyak carang ini. Coba kita lihat, kita teliti termasuk kategori bambu unik apa enggak terku ya. Oke, kayaknya kita melihat sesuatu yang unik terku, yang membengkok terku. Wah, ini masuk pakem belalai gajah terku ya. Ini bambu yang banyak carang ini, ternyata ini masuk pakem belalai gajah terku ya. Ini masuk pakem belalai gajah dari atas terku ya. Nah, dari patah pinggang terku ya, yang banyak carangnya tadi terku ya. Nah, turun ke bawah, red, akhirnya membentuk belalai gajah terku ya. Nah, tapi sayangnya ini ujungnya sudah terpotong terku ya. Nah, sayangnya ujungnya sudah terpotong. Sebenarnya dari atas itu sudah patah pinggang terku ya. Langsung banyak carang dari patah pinggangnya, langsung turun ke bawah, akhirnya terjadi seperti ini. Tapi ujungnya ini sudah terpotong terku. Oke, lanjut. Kita cari yang lain lagi terku. Dan apa? Rumpun bambu masih banyak terku ya. Rumpun bambu masih sangat lebar sekali. Oke, bisa dilihat ya, itu belalai gajah terku dari rumpun bambu ampel terku ya. Lanjut, kita cari yang lain lagi terku. Wah, ini kita menemukan bambu combong terku ya. Nah, ini bisa dilihat bambu combong terku, atasnya juga ada combongnya terku ya. Masuk tolak ruas terku ya. Masuk tolak ruas, kategori bambu unik tolak ruas terku ya. Ada combongnya terku. Kalau di bambu ampel kayak gini yang berada di tepi sungai, rata-rata yang kita temukan bambu yang sejenis tolak ruas terku ya. Ya, ini kita bisa melihat keberadaan tolak ruas lagi terku ya. Nah, ini terku. Nah, ini sebenarnya ini tolak ruas terku ya. Ini ada sambung rotonya tapi tertutup dengan sesuatu hal batang bambu yang besar terku. Hasilnya tolak ruasnya tidak kelihatan terku ya. Oke, lanjut. Nah, itu juga keberadaan tolak ruas terku. Nah, itu juga keberadaan tolak ruas terku ya. Mantap Mas Bro. Nah, atasnya masuk kategori mungkin Sanggobono terku ya. Itu atasnya masuk kategori Sanggobono terku ya. Oke, kalau yang bawah masuk kategori tolak ruas. Nah, ini tolak ruas terku ya. Lanjut, cari yang lain lagi terku. Mantap Mas Bro. Kita belum menemukan sesuatu hal yang spektakuler untuk kali ini terku. Kita akan semangat mencari daripada keunikan-keunikan bambu
ampel yang berada di tepi sungai ini terus ya, masih di Grojogan Bendola. Ini kita juga menemukan tolak ruas lagi terus. Nah ini tolak ruas terus ya, juga ada combongnya terus. Mantap mas bro. Ini juga tolak ruas terus yang ada di bawahnya terus ya. Ternyata dalam satu rumput ini kita banyak sekali menemukan tolak ruas, dan kita juga tidak kalah spektakuler lagi dulu ya. Kita juga menemukan tolak ruas yang unik juga dulu ya. Wah ini tolak ruas yang asli ini dulu ya. Ini tolak ruas asli dulu, mantap. Nah bisa dilihat tolak ruas yang asli kayak gini dulu ya. Ini sangat oke dan sangat sempurna tolak ruasnya dulu ya. Nah ini filosofi sebagai tolak balak terku ya. Oke mantap, kita cari yang lain lagi terku. Kita harus berhati-hati. Kita pindah ke rumput bambu selanjutnya. Ternyata kita banyak menemukan tolak ruas ya. Itu kita juga menemukan tolak ruas lagi terku. Wah itu tolak ruas terku ya. Bisa dilihat keberadaan daripada tolak ruas terku ya. Nah ini tolak ruas terku, mantap terku. Nah itu tolak ruas terku yang berada di atas terku ya. Lanjut, ternyata kita banyak diketemukan dengan keberadaan bambu unik tolak ruas di pembolangan di rumput bambu ampel tepi sungai ini terku ya. Lanjut, cari yang lain lagi. Karena tadi kita sudah melihat keberadaan daripada tanda-tanda ada ularnya, kita nggak boleh sembarangan terus ya. Kita harus waspada. Ini bambu unik carang gantung yang berada di pangkal terus ya. Nah ini carang gantung kecil terus. Nah ini masuk carang gantung walaupun kecil terus ya. Sangat unik nih terus ya, walaupun kecil. Ini terus. Mungkin juga ini juga disebut carang gantung juga terus ya. Nah ini terus. Nah ini walaupun kecil ini masuk kategori carang gantung juga terus ya. Oke lanjut, kita cari yang lain lagi terus. Ternyata di sini kita banyak diketemukan tolak ruas dengan carang gantung. Nah ini kita juga melihat keberadaan tolak ruas lagi terus ya. Nah ini terus. Wah itu tolak ruas terus ya. Bisa dilihat keberadaan tolak ruasnya terus ya. Mantap dulur. Nah ini tolak ruas terku. Oke. Mantap. Lanjut terku, cari yang lain lagi. Ternyata kita banyak menemukan tolak ruas terku, tolak balak. Oke, kita lihat yang di bawah. Kayaknya walaupun kecil-kecil kita juga menemukan carang gantung yang di pangkal-pangkalnya terus ya. Tuh yang kecil-kecil itu masuk kategori carang gantung juga terus ya. Oke, pindah ke rumput bambu selanjutnya terus ya. Oke. Wah ini karena kita sudah menemukan banyak sekali tolak ruas di sini. Mungkin itu juga ada keberadaan daripada carang manten terus ya. Di atas itu carang manten terku, itu terku. Wah itu mantap terku. Cari yang lain lagi. Masih di tepi sungai terku ya. Kita akan melangkah ke sana terku. Ini masih ada rumput bambu lagi terku. Oke lanjut. Ternyata sepanjang perjalanan kita membolang banyak sekali kita menemukan bambu unik tolak ruas terku ya. Oke, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi terku. Mana yang unik telur. Sebenarnya dulu pernah akan bolang di sini terku ya. Ketika kita melakukan misi pembolangan awal sudah diketemukan dengan tawon Vespa yang sangat besar dan sangat ganas dulu ya, sangat galak. Akhirnya kita tidak jadi membolang di sini. Ketika tadi kita mau membolang ke sini dan kita melihat keberadaan daripada tawon Vespa,
ternyata sudah diambil sama orang. Akhirnya kita berani membolang dulu ya. Ini kita menemukan keunikan daripada carang oke dulu ya. Mantap ini tuh. Nah, ini juga masuk kategori rospen pendek tuh ya. Ini ada pakem muksanya juga terku ya, rospen pendek ada pakem muksanya terku ya. Juga dilihat atasnya kita juga menemukan keberadaan daripada junder ini terku ya. Ini ada jundernya terku. Nah ini ada jundernya. Terus atasnya juga kita melihat sesuatu hal yang unik terku ya. Juga muksa combong terku ya. Rospen ruas pendek atau tolak ruas muksa terku ya. Mantap mas bro. Wah ini berada di carang terku. Ternyata kita juga menemukan sesuatu yang unik ini terku ya. Wah ini terku yang unik terku ya, ini terku ya. Wah ini mantap dulur. Ini kalau dekatkan ngebyur terku ya, kalau didekatkan ngebyur. Ini mantap ini terku ya. Ini sebenarnya bisa disebut bambu unik rospen jangkung dulurku ya. Ini termasuk kategori bambu unik rospen jangkung dulurku ya, atau jangkung amangkurat dulurku ya. Ini rospen jangkung amangkurat. Mantap mas bro, sebagai pagar dulurku ya, sebagai pagar goib dulurku ya. Ini masuk kategori bambu unik jangkung amangkurat sebagai pagar daripada yang bersifat goib dulurku ya, pagar goib dulurku ya. Mantap, jangkung amangkurat sudah kita ketemukan dulurku. Oke, di situ juga ada kategori pakem muksanya dulurku ya. Itu termasuk rospen jangkung amangkurat yang juga tersembunyi terdapat daripada pakem muksa, bambu muksa dulurku ya. Oke, ini kita menemukan carang tumpang sari dulurku ya. Ini tumpang sari dulurku. Nah, ini mantap dulurku, bisa disebut sebagai carang manten penghulu dulurku ya. Ini juga masuk tumpang sari, juga masuk pakem carang manten penghulu dulurku ya. Mantap. Lalu carang manten cuma dua karena ini tengahnya masih ada dulurku ya, namanya penghulu. Namanya bambu unik carang manten penghulu dulurku. Mantap. Oke lanjut dulurku, kita cari yang lain lagi. Ternyata kita sudah diketemukan bambu unik jangkung amangkurat. Mantap. Oke, kita cari apakah masih ada keunikan di sini dulurku ya. Wah, kayaknya di sini kita menemukan sesuatu hal yang masih tertutup dengan selumpreng dulurku ya. Banyak. Ini terperosot ke bawah kita dulurku. Wah, ini keras dulurku. Ini kalau saya lihat ini masuk kategori rospen ruas pendek dulurku ya. Makanya selumprengnya ini sangat menutupi dan sangat keras dulurku ya. Ya, kita biarkan saja di alam. Ini yang jelas ini masuk kategori rospen ruas pendek dulurku ya. Tidak usah kita buka karena di dalamnya pasti akan banyak semut-semut yang berlindung di dalamnya dulurku ya. Oke, lanjut dulurku. Kita cari yang lain lagi dulurku. Mantap mas bro. Kita pindah ke rebun bambu selanjutnya. Wah ini dulurku, kita melihat keberadaan pisang yang udah roboh dulurku ya. Mungkin ada yang jatuh di sini dulurku ya. Ini terperosot di sini mungkin dulurku ya. Dari sini mungkin masuk ke sini dulurku ya, karena kita berada di tepi jalan ya. Mungkin dari sini masuk ke sini dulurku. Akhirnya terperosot ke sini, masuk ke sini dan akhirnya di sini dulurku ya. Oke, ini kita bisa melihat keberadaan daripada pisang
kepok yang sudah tua dulurku ya. Ini untuk pisang goreng mantap dulurku. Oke, lanjut dulurku, kita tidak cari pisang, kita cuma melihat atau mencari keberadaan bambu unik dulurku. Lanjut, mana yang unik lagi dulurku ya. Ternyata kita tadi menemukan bambu unik rospen jangkung amangkurat sebagai wasilah untuk pagar goib juga dulurku ya. Fungsinya hampir seperti bambu kurung, tapi bedanya kalau bambu kurung sebagai rajanya pagar goib, tapi kalau jangkung amangkurat sebagai pagar daripada kegoiban dulurku ya. Lanjut, kita pindah ke rebut bambu selanjutnya dulurku ya. Wah, ini dari pisang yang sangat oke ini dulurku ya. Mantap ini dulurku, pada buat pisang goreng dulurku ya. Nah ini berada di tepi sungai dulurku ya. Wah, ini tinggal ambil beres ini dulurku ya, tapi kita tidak punya, kita cuma melihat saja dulurku ya. Ya, mudah-mudahan yang punya pisang ini bisa langsung untuk mengambilnya dulurku ya, supaya biar tidak masak di tepi sungai dan biar bermanfaat dulurku ya. Oke, lanjut, kita pindah ke rebut bambu selanjutnya dulurku. Wah, ini kita berada di pertigaan sungai dulurku ya. Ini termasuk bagian daripada sungai yang memisahkan desa Tembok Rejo dan Bagurjo dulurku ya. Ini kita berada di wilayah Bagurjo dulurku ya, termasuk sungai kecil ini masuk wilayah Bagurjo Grojogan Bendo dulurku ya. Ini sungai kecil ini masuk wilayah Grojogan Bendo dulurku ya. Nah, ini yang sebelah sana itu masuk Bagurjo, yang sebelah sana Tembok Rejo, dan di ujung sana ada geladak atau jembatan yang menghubungkan di kedua desa dulurku ya, Tembok Rejo dan Bagurjo. Lanjut, ternyata untuk pembulangan kali ini kita cukupkan sekian saja dulurku ya. Ternyata rumput bambunya berada di seberang sungai dulurku ya. Sungainya dalam dulurku ini. Ini kita tidak bisa melakukan misi pembulangan dulurku ya, karena lokasinya rumput bambu berada di tepi sungai bagian sana dulurku ya. Kita tidak bisa menyabrang dulurku ya. Ini oke, kayaknya pembulangan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian saja dulurku ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan daripada bambu rospen ruas pendek dan bambu rospen jangkung amangkurat kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan selalu bermanfaat dulurku ya. Kita tadi mendapatkan bambu unik jangkung amangkurat yang filosofinya sebagai pagar goib juga dulurku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya channel Nur Muhammad ini selalu bisa menghibur dan selalu bisa berkembang. Wassalam.